Baik, kita masih akan menunggu untuk para penonton yang ingin bergabung pada live kita pagi hari ini. Untuk para peserta, bisa silakan absen. Linknya sudah saya letakkan di kolom komentar kita. Untuk para pemberi materi, dipersilakan bergabung pada live kita pagi hari ini. Baik, tidak berlama-lama lagi, kita akan segera memulai live kita pada pagi hari ini. Baik, live kita pada pagi hari ini kita akan mulai. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar kalian semua teman-teman? Saya harap kita semua sudah siap untuk mendengarkan materi yang sangat luar biasa dari pembicara yang juga luar biasa, yakni mengenai mitos dan fakta tentang nifas. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Yuli Suryanti MTRKUP sebagai dosen pembimbing kami dan para peserta yang telah hadir. Saya ucapkan terima kasih atas waktu dan perhatian yang telah Anda berikan kepada live kami. Pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai mitos dan fakta tentang nifas, yang dimana kita sudah memiliki dua pembicara yang sangat luar biasa yang akan memaparkan materinya satu persatu. Untuk kita sebelum memulai acara kita pada pagi hari ini, saya akan memperkenalkan jargon atau yel-yel dari tingkat 2 Bidan Stikes Mitra Adiguna Palembang. Jargonnya seperti ini. Bisa kalian ingat atau kalian hafalkan? Tingkat 2 Bidan Stikes Mitra Adiguna Palembang pasti prestasi, akhlak, sukses, terampil, dan inovasi. Itulah sedikit jargon atau yel-yel dari tingkat 2 Bidan Stikes Mitra Adiguna Palembang. Baik, tidak berlama lagi kita akan segera masuk ke acara intinya untuk pemaparan materi. Saya mohon para peserta untuk tetap hadir dan menyaksikannya sampai live berakhir ya. Untuk kesempatan pertama, saya akan berikan kepada pemberi materi kita yang pertama, yakni Sinta Arzela dari tingkat 2 Bidan Stikes Mitra Adiguna Palembang. Waktunya saya persilakan. Baik, pemberi materi pertama kita, Sinta Arzela tingkat 2 Bidan Stikes Mitra Adiguna Palembang sudah bergabung pada live kita pagi hari ini. Untuk para peserta, saya persilakan untuk menyiapkan pertanyaan yang akan diberikan kepada pemberi materi kita pertama. Mohon kerjasamanya. Silakan pemberi materi pertama, waktunya dipersilakan. Baik, terima kasih Lara. Pertama-tama saya akan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya penonton yang di rumah? Semoga selalu sehat, apalagi di masa pandemi corona ini kita tidak bisa seperti dulu lagi keluar. Dan untuk itu kita masih bisa melaksanakan kegiatan melalui online. Jadi kita memanfaatkan sosial media kita untuk berbagi ilmu kepada sesama. Baiklah, di sini saya sebagai pembicara pertama, saya akan menyampaikan materi tentang mitos dan fakta mengenai nifas. Kalau kalian mendengar kata mitos, pasti ada terbersit mistis ya. Dan pasti kalian akan berpikir mitos itu sesuatu yang bisa terjadi, benar ataupun tidak benar. Nah, apalagi kita sebagai masyarakat Indonesia memiliki banyak sekali pulau, sehingga memiliki pulau-pulau yang banyak dan suku adat. Tentu dari itu kita memiliki tradisi yang banyak. Jadi dari tradisi tersebut kita pasti memiliki mitos-mitos yang tersembunyi. Nah, dari materi kita yaitu mengenai nifas, jadi saya akan membahas mengenai mitos-mitos tentang nifas. Ada banyak sekali mitos-mitos tentang nifas. Tapi saya tidak bisa menjelaskan semuanya karena banyak sekali mitos-mitos itu ya. Untuk itu saya akan menjelaskan beberapa saja mitos-mitos tersebut. Nah, pasti kalau kalian di rumah memiliki orang tua, apalagi seperti saya itu termasuk keturunan orang Jawa, saya memiliki berbagai pantangan-pantangan kalau dari keluarga saya itu.
kalau bisa dibilang pamali. Contohnya, tidak boleh duduk di depan pintu. Kenapa? Nggak boleh duduk di depan pintu. Katanya bisa membuat jodoh kita terhalang. Padahal sebenarnya memang nggak boleh duduk di depan pintu. Kan bisa menghalangi orang lewat ya. Itu jadi sangat mengganggu. Jadi itu bukan termasuk mitos. Tapi memang fakta. Memang nggak boleh duduk di depan pintu. Terus, nifas. Nah, nifas itu pasti kan sudah tahu nifas itu adalah masa di mana ibu setelah melahirkan sampai ke keadaan dia menjadi pulih sepenuhnya seperti sebelum hamil. Untuk melewati masa nifas ini tentu ibu-ibu nifas menjadi hal baru untuk dia karena biasanya dia tidak mengurus anaknya, jadi sekarang harus mengurus anaknya. Begitu pasti ibu-ibu yang baru saja melahirkan membutuhkan bantuan. Bantuan seperti apa? Nah, kebanyakan ibu-ibu yang baru melahirkan itu membutuhkan bantuan dari orang tuanya. Nah, dari orang tuanya itu pasti memiliki adat-adat yang tersendiri, seperti adat orang Jawa ya. Katanya harus, kalau bayi baru lahir tuh harus pakai, memakai gunting, terus kayak ada ramuan-ramuannya itu katanya bisa supaya tidak terganggu makhluk halus. Nah, itu sebenarnya tidak benar karena kalau kalau memakai hal tersebut karena tujuan untuk terhindar dari makhluk halus, berarti kita tidak percaya pada Yang Maha Kuasa. Nah, tapi sebagai masyarakat Indonesia, kita tidak perlu percaya, tapi menjalankan saja mungkin tidak apa-apa supaya lebih menghargai budaya-budaya kita tersebut. Nah, terus katanya ada katanya ibu nifas tidak boleh makan ikan, telur, daging supaya luka bekas mungkin yang habis melahirkan, yang sesar ataupun ada laserasinya supaya lukanya cepat sembuh. Jadi tidak boleh makan telur, ikan, daging. Benar nggak sih? Menurut kalian benar atau enggak? Pasti kalian pernah dengar ya di rumah tuh. Ya mungkin benar, mungkin zaman dulu tuh orang yang habis melahirkan makan telur, ikan, mungkin dia waktu alergi, jadi dia seperti terasa gatal-gatal. Mungkin itu untuk orang yang alergi. Terus nggak boleh makan daging. Mungkin dia kolesterol, jadi nggak boleh makan daging. Padahal sebenarnya kita ibu setelah melahirkan itu sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi ikan, telur, daging karena itu tinggi akan protein. Ibu yang habis melahirkan atau ibu masa nifas itu sangat memerlukan protein yang tinggi untuk mengobati luka bekas lahirannya itu atau luka jalan lahirnya. Jadi mitos itu tidak benar atau mitos ya. Faktanya ibu habis melahirkan itu memang perlu mengkonsumsi protein yang tinggi. Terus pernah dengar lagi katanya tuh ibu yang habis melahirkan itu nggak boleh minum terlalu banyak, takut lukanya basah. Coba kita pikir dulu, hubungannya apa? Mungkin kalau air minum itu ditumpahkan di jahitannya mungkin bisa bikin basah, benar itu bikin basah. Terus minum apa dulu nih? Minum air putih atau minum alkohol? Ya kalau alkohol pasti nggak boleh, orang nggak hamil aja nggak boleh minum alkohol, apalagi ibu hamil ataupun baru melahirkan. Nah, pada dasarnya yang benar itu kita tuh dianjurkan untuk mengkonsumsi atau meminum air putih sebanyak-banyaknya. Karena kita butuh pengganti cairan, apalagi kalau ibu yang habis melahirkan itu banyak mengeluarkan cairan dan tenaga, jadi sangat diperlukan sekali pengembalian cairan tersebut dari air minum. Jadi mitos itu hanyalah mitos. Kalau misalkan disiram ke lukanya memang bikin basah. Saya bisa membenarkan itu. Terus katanya apa ya? Katanya ASI dapat membuat penyakit di pipi bayi. Pasti kalian pernah dengar atau pernah lihat bayi itu di pipinya bintik-bintik bercak-bercak merah atau bercak-bercak putih. Katanya itu terkena air ASI. Itu benar nggak sih? Menurut kalian benar atau enggak? Padahal sebenarnya itu cuma mitos. Itu penyakit disebut penyakit atopik dermatis. Biasanya terjadi di daerah pipi, tapi bukan dari terkena ASI. Itu
merupakan efek dari kepekaan kulit bayi. Mungkin bayinya sensitif, baru pertama kali tersentuh ASI, jadi seperti itu. Tapi itu bukan dari pengaruh ASI. Nah, ada banyak sekali sih mitos-mitos tentang nifas. Kalau kita jelaskan satu-satu mungkin nggak selesai ya. Tapi kita tuh harus bisa cermat, tepat menanggapi hal tersebut. Itu benar atau enggak sih? Nah, kadang kalau ibu yang baru saja melahirkan itu kan ada yang tinggal sama mertuanya ya. Pasti. Apalagi kalau mertuanya itu tradisinya tuh kental banget. Disuruh inilah pakai pakai itu yang saya jelaskan tadi, pakai jarum, gunting, senjata-senjata tajam itu ditaruh di bayi, padahal itu tuh nggak bagus ya, takutnya bisa kena ke bayi. Mungkin bagi mereka beranggapan nanti biar nggak diganggu makhluk halus, padahal kita sebenarnya harus berserah diri kepada Maha Kuasa. Kita kembali lagi ke sana, ya Allah yang menciptakan, jadi cukup kita ikuti untuk menghargai. Takutnya mertuanya nanti jadi merepet, tahu merepet, ngoceh-ngoceh ya. Jadi kita sebagai menantu juga kan menghargai saja. Padahal dalam hati tuh dongkol, apa yang menggerutu kan. Apalagi kalau yang udah tahu hal tersebut. Nah, terus apalagi sih mitos apalagi? Coba saya mau tanya nih ke Lara. Kamu pernah dengar mitos apa gitu? Se Sepengetahuan saya di tempat tinggal saya, ya benar sih mitos ibu kalau hamil habis melahirkan tidak boleh keluar rumah. Padahal kita butuh ya sebenarnya untuk refreshing. Kalau selama masa nifas nggak keluar rumah, gimana tuh? Iya, Kita butuh saya juga juga pernah dengar. refreshing ya. Katanya tuh apalagi bayi tuh 40 hari nggak boleh keluar rumah. Kayak dipingit aja kalau mau nikah itu kan nggak boleh kan keluar rumah. Nah, padahal sebenarnya cahaya matahari itu bagus untuk kulit bayi dan perkembangan bayi ya. Kita dianjurkan untuk menjemur bayi pada pagi hari. Tapi kalau mungkin katanya tuh nggak boleh karena keadaan tubuh ibu tuh belum sempurna. Jadi kalau dia sering-sering beraktivitas keluar, takutnya proses penyembuhan lukanya tuh jadi penyembuhan apa ya, supaya pemulihannya tuh jadi cepat sembuh. Jadi tuh dianjurkan untuk beristirahat di rumah, bukan nggak boleh karena apa, karena takut kena makhluk halus atau yang lainnya kan gitu kan. Jadi sebaiknya cukup kita hargai saja, jadi tidak perlu terlalu percaya gitu. Ada lagi mungkin bagi pemirsa di rumah yang ingin sharing atau pengalaman-pengalamannya, yang nggak boleh ini nggak boleh itu, juga dilarang orang tuanya, jangan duduk depan pintu lah, terus jangan apa ya, pamali tuh makan nggak habis, takut rezekinya nggak ada lagi ya. Memang itu kan mubazir tapi nggak ada hubungannya sama rezeki ya. Terus katanya apa, banyak banget sih mitos-mitos, kalau kita jelaskan satu persatu mungkin nggak selesai sampai besok. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Jadi itu tergantung sama kepercayaan ibu. Jadi sebagai ibu-ibu nifah kita harus cermat, tanggap, kita saring mana sih mitos yang benar. Nggak semua mitos itu salah, ada yang benar. Jadi kita ambil yang mana baiknya aja. Dan sebagai tenaga kesehatan, kita harus meluruskan hal tersebut supaya tidak terlalu berlarut-larut, tidak menjadi apa ya, membuat ibu nifas menjadi tidak cepat pemulihannya gitu. Jadi itu perlu diluruskan sehingga ibu dapat memahami dan memberikan nutrisi yang baik untuk dirinya dan bayinya. Mungkin itu saja, saya kembali ke Lara. Baik, terima kasih untuk pembicara pertama kita atas materinya yang sangat luar biasa, yang dimana kita harapkan semuanya para pemirsa mengerti dan memahami kalau mitos-mitos itu sebenarnya itu hal yang tidak perlu atau tidak usah kita lakukan karena tidak sesuai dengan hal seharusnya yang kita lakukan. Baik, terima kasih pembicara pertama kita. Untuk itu kita langsung buka sesi tanya jawab untuk pemberi materi pertama kita. Dipersilakan untuk para peserta kita pada pagi hari ini untuk memberikan pertanyaan untuk pemberi materi pertama kita. Silakan bertanya di kolom komentar yang sudah tersedia. Kita akan ambil 2 pertanyaan untuk pemberi materi pertama kita. Silakan para peserta yang ingin bertanya, kita tunggu.
Boleh, yang ingin bertanya silakan isi di kolom komentar. Nanti kita akan tampung terlebih dahulu pertanyaannya. Atau tidak ada yang ingin bertanya? Masih kita tunggu untuk pertanyaannya dari peserta kita. Mungkin ada yang ingin berbagi, jadi kita bisa bahas Ya, sama-sama. atau langsung ingin sharing dengan pemberi materi kita yang pertama. Baik, kita masih menunggu pertanyaan dari para peserta kita pagi hari ini. Silakan bertanya. Baik, kita sudah mendapatkan satu pertanyaan dari @desi yazan _808. Kita akan tampung dulu pertanyaannya ya. Kita masih tunggu satu pertanyaan lagi dari para peserta kita. Baik, masihkah ada yang ingin bertanya di kolom komentar? Terima kasih untuk Desia Danusi atas pertanyaannya. Untuk pemberi materi pertama, pertanyaannya sudah diberikan satu. Mohon untuk menyiapkan jawabannya nanti ya. Baik, sepertinya tidak ada lagi yang ingin bertanya. Kita langsung ke acara selanjutnya untuk menyambut pemberi materi kita yang kedua, yakni Mona dari tingkat 2 bidang stikes Mitra Adiguna Palembang. Mona, disilakan bergabung di live kita pagi hari ini. Baik. Pemberi materi kedua kita sudah bergabung. Mona dari tingkat 2 bidang stikes Mitra Adiguna Palembang. Waktunya dipersilakan untuk memberikan materinya. Baik, terima kasih Lara. Baiklah, saya akan membacakan materi. Tadi kan sudah disampaikan oleh Saudara Sita, materinya saya tinggal menambahkan sedikit, yaitu yang berjudul faktor pengaruh fisik pada ibu nifas. Oh ya, pasti di daerah kalian masing-masing pernah terlihat atau terdengar faktor yang mempengaruhi pada ibu nifas atau pada ibu setelah melahirkan. Nah, langsung saja saya langsung masukkan kepada materi. Yang pertama, pada ibu nifas akan mengalami rahim setelah melahirkan akan berkontraksi atau terjadinya gerakan meremas pada rahim ibu. Nah, ini merapatkan dinding rahim. Ibu sehingga tidak terjadi perdarahan. Jadi pada ibu nifas tidak usah khawatir jika terjadinya kontraksi pada rahim ibu. Yang selanjutnya, jalan lahir atau serviks, vulva, dan vagina. Nah, jalan lahir mengalami penekanan serta perenggangan yang sangat besar selama proses melahirkan bayi, sehingga menyebabkan mengendurnya organ ini, bahkan robekan yang memerlukan jahitan pada rahim ibu. Nah, namun akan pulih setelah 2-3 minggu. Ini juga tergantung elastis atau tidak. Ini sering berapa kalikah ibu melahirkan. Untuk menjaga kebersihan ibu dianjurkan untuk menjaga kebersihan pada vagina ibu. Jika terjadi tanda-tanda bau busuk, rasa perih, panas, merah, dan terdapat nanah, itu terjadinya tanda-tanda infeksi pada vagina ibu. Yang selanjutnya, darah nifas hingga hari kedua terdiri dari
segar bercampur sisa ketuban. Nah, yang hari berikutnya berupa darah dan lendir. Setelah 1 pekan, darah berangsur-angsur berubah menjadi berwarna kuning kecoklatan. Lalu lendir keruh sampai keluar cairan bening di akhir masa nifas. Nah, jika ibu mengalami perubahan perdarahan, pada ibu nifas tidak usah khawatir karena ini bersifat normal. Yang selanjutnya, payudara ibu menjadi besar, keras, dan puting susu ibu menghitam di sekitarnya. Ini menandakan dimulainya proses menyusui. Nah, pada ibu nifas tidak usah khawatir jika mengalami puting susu hitam di sekelilingnya dan mengalami keras. Itu tandanya ibu segera menyusui. Dan selanjutnya, sistem perkemihan hari pertama. Biasanya ibu mengalami kesulitan buang air kecil. Nah, selain khawatir, nyeri jahitan juga karena penyempitan saluran kencing akibat penekanan kepala bayi saat proses melahirkan. Nah, namun usahakan tetap kencing secara teratur. Buang rasa takut ibu dan khawatir. Karena kandung kencing yang terlalu penuh dapat menghambat kontraksi rahim yang berakibat terjadi perdarahan pada ibu nifas. Yang selanjutnya, sistem pencernaan, perubahan hormon dan gerak tubuh yang kurang menyebabkan menurunnya fungsi usus. Ini sehingga ibu tidak merasa ingin tahu sulitnya BAB atau buang air besar. Terkadang muncul wasir atau ambeien pada ibu setelah melahirkan. Nah, ini kemungkinan karena kesalahan cara mengejan saat bersalin. Juga kesalahan karena sembelit berkepanjangan setelah melahirkan. Yang selanjutnya, peredaran darah, sel darah putih akan meningkat dan sel darah merah serta hemoglobin atau keping darah akan berkurang. Ini akan normal kembali setelah 1 minggu. Tekanan dan jumlah darah ke jantung akan lebih tinggi kembali normal hingga 2 minggu ke depan. Yang selanjutnya, penurunan berat badan setelah melahirkan. Pada ibu hamil, ibu akan mengalami penaikan berat badan. Misalnya pada saat ibu hamil berat badannya 57 kg. Nah, setelah dia melahirkan akan mengalami penurunan yang drastis. Nah, pada ibu nifas tidak usah khawatir jika mengalami penurunan berat badan. Karena itu sudah menjadi hal biasa. Karena itulah yang harus terjadinya. Yang selanjutnya, suhu badan setelah melahirkan biasanya agak meningkat dan setelah 12 jam akan kembali normal. Waspadai jika sampai terjadi panasnya tinggi. Ini karena dikhawatirkan sebagai salah satu tanda infeksi atau tanda bahaya lainnya. Nah, ini ada juga manfaat oleh ibu postpartum dengan segera melakukan mempercepat pulihnya alat-alat kandungan, mengurangi kejadian komplikasi kandung kemih. Ini juga tujuan faktor pada ibu nifas. Tujuan dari penelitian adalah menganalisis pengaruh latihan fisik terhadap proses involusi uterus. Baik, ini saja yang dapat saya sampaikan. Jika para penonton ingin menambahi atau sharing, ini kan kita sharing, ingin menambahi, saya persilakan. Baik, terima kasih pada pemberi kedua kita atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa. Untuk para peserta, kita buka lagi sesi tanya jawab. Silakan bertanya di kolom komentar yang sudah kita sediakan.
Baik, bagi para peserta yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik, kita sudah ada yang masuk pertanyaan dari Anggun Septari. Terima kasih atas pertanyaannya. Kita masih tunggu. Ini juga kita sudah masuk pertanyaan dari Wanda PR mengenai proses operasi sesar. Untuk pemberi materi kedua kita sudah memiliki 2 pertanyaan yang akan dijawab nantinya ya. Baik, kalau begitu kita akan kembali kepada pemberi materi pertama kita untuk segera menjawab pertanyaan yang telah diberikan tadi. Untuk pemberi materi pertama, silakan bergabung kembali pada live kita hari ini. Kita tadi sudah dapat satu pertanyaan dari Sari Azanusi tentang bagaimana cara kita sebagai bidan untuk meyakinkan masyarakat bahwa mitos-mitos itu tidak benar. Nah, jawabannya adalah menurut saya, jadi sebagai bidan kita memberikan penyuluhan kepada masyarakat, khususnya materi kita khusus tentang ibu nifas. Jadi memberikan penyuluhan kepada ibu nifas atau ibu yang lahir tentang cara merawat setelah melahirkan, dan juga cara merawat bayi. Kemudian kita harus meluruskan mitos yang ada pada masyarakat. Ada mitos yang benar, ada yang tidak benar. Jadi kita harus meluruskan supaya ibu-ibu tidak berpatokan dalam hal tersebut. Dan juga bidan juga bisa melaksanakan dengan melahirkan. Jadi bisa mengajarkan cara merawat bayi, terus kita bisa menyuruh ibu untuk bertanya mana yang dia tidak mengerti, mengarahkan dia. Terus kalau kita lihat hal-hal yang tidak wajar, kita bisa meluruskannya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, itu atas jawaban pembicara pertama kita. Semoga pemberi pertanyaan mengerti dan memahami dari jawaban pemberi materi kita. Terima kasih untuk pemberi pertama atas jawabannya sangat luar biasa. Untuk itu kita langsung lanjut saja ke pemberi materi kedua kita untuk segera menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Pemberi kedua, waktunya. Baiklah, terima kasih Lara. Saya akan menjawab pertanyaan dari Anggun Septisari. Pertanyaannya, jika payudara itu bengkak, bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasi payudara yang bengkak, kompres dan pijat payudara. Kompres payudara dengan handuk yang sudah direndam air hangat selama beberapa menit. Kemudian lakukan pemijatan saat hendak menyusui. Yang kedua, kosongkan payudara. Tetap menyusui merupakan cara penting dalam menangani mastitis. Yang ketiga, konsultasikan pada dokter. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Wando AVR. Pertanyaannya, bagaimana proses operasi sesar? Proses operasi sesar adalah proses persalinan bayi yang dilakukan dengan prosedur menyayat bagian samping perut sampai rahim ibu. Alih-alih keluar dari vagina, sayatan pada perut tersebutlah yang kelak dijadikan jalan keluar bayi. Sayatan pada perut akan dimulai di atas tulang kemaluan secara horizontal ke samping perut. Terima kasih. Baik, saya kembalikan kepada Lara. Baik, terima kasih. Kedua kita sudah memberikan jawaban yang sangat luar biasa. Saya harapkan untuk para pemberi pertanyaan untuk mengerti dan memahami atas jawaban yang diberikan. Baik, acara kita sudah berada di penghujung acara. Sebelum acara berakhir, saya akan menarik kesimpulan dari live kita pada hari ini. Masih ada yang nak nanya, tenang. Putri.
Boleh yang ingin bertanya, kita kasih kepada pemberi pertama, karena pemberi pertama kita hanya mendapatkan satu soal tadi. Itu nah Putri. Putri Ayang. Dari Putri Ayah. Boleh pemberi materi untuk jawab pertanyaannya? Oke, saya akan menjawab. Saya mau tanya nih pada ibu, apakah boleh? Sebenarnya boleh-boleh saja, tapi aktivitas bagaimana jika terlalu berat mungkin disarankan untuk tidak dilakukan ya, karena imunitas itu perlu masa pemulihan, jadi tidak dianjurkan untuk beraktivitas terlalu berat. Kalau aktivitas hanya sekedar aktivitas ibu rumah tangga seperti menyapu mungkin boleh, tapi kalau yang lebih berat itu disarankan untuk tidak dilakukan. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya pemberi materi pertama. Kalau begitu, saya akan menarik kesimpulan dari live kita pagi hari ini, yakni mengenai mitos-mitos tentang masa nifas. Sebenarnya seharusnya sudah kita tinggalkan mitos-mitos itu, karena sekarang jam kita bisa melihat atau langsung bertanya langsung pada tenaga kesehatan, atau bisa mempelajari dari majalah-majalah yang sudah pasti kebenarannya, dan bisa melakukan apa yang sesuai seharusnya dilakukan oleh universitas. Baik, itu saja kesimpulan saya yang dapat saya sampaikan. Untuk mengakhiri kita pagi hari ini, saya ucapkan terima kasih kembali kepada Ibu Luli Suryanti MTR Kep sebagai dosen pembimbing kami pada pagi hari ini, dan para peserta yang sangat luar biasa yang telah bergabung dari awal acara hingga akhir ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Untuk itu saya ingin ingatkan kembali untuk isi link absen yang sudah kita sediakan di kolom komentar. Silakan diisi terlebih dahulu. Dan akhir kata, sebelum saya menutup live kita pagi hari ini, saya memiliki satu pantun untuk kita semua. Kalau ada sumur di desa, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.